Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku amalan sedikit pahala bukit yang ditulis oleh Al Habib Husain bin Anis Al Habsyi. Kita kirimkan Fatihah untuk Habib Husain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan bagi Habib Husain di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai membahas fasal ke-15, yaitu tentang kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang ingin tahu, silahkan lihat video yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas fasal ke-16, yaitu istighfar. Yang mana istighfar itu punya manfaat dan fungsi yang banyak. Apa? Yuk kita baca sekarang. Yaitu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, yaitu man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi atau membiasakan diri beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan. Apa yang akan dia dapat? Maka Allah akan menjadikan baginya min kulli dhikin makhrajan, akan memberikan baginya ketika dia itu punya kesulitan. Jadi semua kesulitannya itu akan Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Min kulli dhikin, di setiap kesulitannya, keruwetannya, Allah Ta'ala akan berikan makhrajan, jalan keluar. Kemudian wa min kulli hammin, dan setiap kesedihannya farajan, Allah Ta'ala akan berikan juga penyelesaian. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang melazim istighfar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi salah satu manfaat istighfar adalah ketika dia itu punya kesulitan, setiap kesulitannya pasti Allah Ta'ala akan memberikan penyelesaian. Ketika dia sedih, Allah Ta'ala akan gantikan dengan kebahagiaan. Jadi kesedihannya pasti tidak akan kekal, tidak akan langgeng, tapi hanya sementara. Karena Allah Ta'ala sudah berjanji bahwasanya orang kalau melazim istighfar, setiap masalahnya akan diberi jalan keluar, setiap kesedihannya akan Allah Ta'ala berikan penyelesaian, atau Allah akan berikan kebahagiaan, dan dia akan dapat pahala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di sini dikatakan dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, yang Maha Agung berkata, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, kepada Allah maksudnya, niscaya engkau akan kuampuni. Tidak peduli seberapa apa besar dosamu, tidak peduli sebesar apa dosa, Allah Ta'ala akan ampuni kalau dia berdoa dan berharap kepada Allah. Wahai anak cucu Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, luar biasa tinggi banget langit, lalu engkau memohon ampun dariku, dari Allah, niscaya ku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian dilanjutkan, wahai anak cucu Adam, andaikan engkau mendatangi aku dengan kesalahan sepenuh bumi, tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nah, ini kalau orang beristighfar kepada Allah dan dia mengakui kesalahannya, maka seberapa besar dosanya akan Allah Ta'ala ampuni selama tidak musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian di sini dikutip juga dalam kitab Al-Azkar, itu salah satu kitab karangan Imam Nawawi. Diceritakan ada seorang Arab dusun atau Arab Badui, orang Badui itu bersandar ke dinding Ka'bah, angin nyandar. Lalu dia berdoa, doanya gini, ya Allah, istighfarku yang kusertai dengan maksiat terus menerus sungguh tercela. Jadi dia bilang, aku ya istighfar tapi ya tetap maksiat. Keenggananku beristighfar padahal
pemberian maafmu, maafnya Allah sangat luas, sungguh merupakan kelemahanku. Betapa banyak nikmat telah kau berikan kepadaku, padahal kau tidak berhajat kepadaku. Betapa banyak maksiat yang kulakukan kepadamu, padahal aku sangat berhajat kepadamu. Wahai yang bila berjanji pasti menepati, itu Allah ya. Allah kalau sudah janji pasti menepati. Yang bila dilanggar perintahnya selalu memaafkan dan mengampuni, itulah Allah. Kita sering buat maksiat, kita sering buat dosa, tapi kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan ampuni. Masukkanlah dosaku yang besar ini ke dalam pengampunanmu yang agung, wahai yang paling pengasih dari mereka yang berjiwa welas asih. Ini luar biasa ya. Jadi doanya luar biasa dia. Ya doa sama Allah, istighfar dengan bahasa yang luar biasa indahnya. Kemudian di sini dilanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalladzi, aku memohon ampun kepada Allah yang la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali huwa, dia Allah Ta'ala, al-hayyul qayyum, yang mana Allah Ta'ala itu maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah Ta'ala. Apa fadilahnya ketika orang membaca istighfar ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Dikatakan sama Nabi Muhammad, niscaya akan diampuni meskipun pernah lari dari medan peperangan. Padahal lari dalam medan peperangan itu dosanya luar biasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dilanjutkan lagi di sini dalam buku Hilya, dalam kitab Hilyatul Auliya, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, demi yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya hamba berdoa kepada Allah, padahal Allah murka kepadanya dan berpaling darinya. Orang itu berdoa lagi kepada Allah dan Allah pun berpaling lagi. Allah lalu berkata kepada para malaikat, Allah berkata gini, hambaku ini tidak mau meminta kepada yang lain, ia hanya meminta kepadaku, maka aku malu kepadanya. Dia meminta kepadaku, sedangkan aku berpaling kepadanya. Sekarang, ini Allah bilang ke malaikat, sekarang jadilah kalian saksi wahai malaikat, bahwa sesungguhnya aku telah mengabulkan doanya. Luar biasa sekali kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini yang terakhir disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu punya sifat maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi, Allah itu malu idza rafa'ar rajulu ilaihi yadaihi, ketika ada seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyaruddahuma, kemudian Allah itu menolak doanya, itu Allah malu. Sifran khaibataini, jadi Allah itu malu ketika ada seorang hamba, dia itu mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah, lalu Allah menolaknya, dan si hamba atau orang yang berdoa ini kembali dengan tangan kosong. Artinya gini, Allah itu malu kalau ada orang itu berdoa kepada Allah dan Allah itu tidak mengabulkan. Dia sudah memohon kepada Allah, masa Allah tidak mengabulkan? Allah dikatakan di hadis ini Allah itu malu. Mulakan Allah itu dikatakan di Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maksudnya kepada Allah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu. Aku akan kabulkan doa kalian. Allah itu kalau sudah ada orang berdoa, Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Ketika ada orang minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya selama dia bersungguh-sungguh dan mengakui kesalahannya. Ini diriwayatkan oleh hadis yang saya baca tadi, innallaha hayyun karim, sampai
sifran khaibataini, itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, jadi intinya begini, di bab ini Habib Hussein ingin mengajak kita supaya kita itu menjadi orang yang langgeng melakukan istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka kepada hamba yang dia itu berdoa, yang pertama. Yang kedua, Allah sangat suka ketika ada hambanya itu beristighfar dan mengakui kesalahannya. Pasti Allah ampuni. Tadi sudah dibacakan riwayatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang beliau itu sudah dijamin Allah Ta'ala surga, beliau maksum, beliau tetap beristighfar. Ini sudah dijamin. Apalagi kita yang mungkin gampang banget melakukan dosa, maka sudah seharusnya kita juga melakukan istighfar kepada Allah. Ya minimal setelah sholat lah 3 kali. Kalau bisa lebih ya ditambah-tambahi lebih bagus. Karena manfaat dari istighfar luar biasa. Yang pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalahnya. Kesedihannya akan digantikan oleh Allah dengan kebahagiaan. Dia akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan yang paling penting adalah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya yang dia itu beristighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala gampangkan lisan kita, hati kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.